Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama menikmati firman Tuhan. Namun kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih buat kemurahan-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu ya Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus. Kalau Engkau sudah sertai kami dari terbitnya matahari sehingga pada malam hari ini kami sudah menikmati kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya malam hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, kami rindu kembali belajar firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Singkirkan hal yang sia-sia dari pikiran dan hati kami, supaya firman-Mu boleh mendapat tempat di dalam hati kami, dan firman-Mu boleh berkuasa atas kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Pada malam hari ini kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-28. Ini tentang khotbah Petrus ya, di dalamnya mengutip ucapan Mazmur di dalam ayat yang ke-28 ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-28. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita rindu berbicara tentang bagaimana hidup di dalam sukacita yang melimpah-limpah, sukacita yang besar, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bagaimana pemazmur ya, yang dikutip oleh Rasul Petrus dalam sebuah pengurapan saat peristiwa Roh Kudus itu. Di sini di ayat yang pertama kita akan bisa melihat bagaimana rahasia bisa hidup di dalam sukacita yang melimpah yang dialami oleh pemazmur dan yang kemudian dituliskan kembali dalam kisah para rasul ini. Bagaimana sukacita yang sangat luar biasa itu bisa kita alami. Nah, kita lihat di dalam Mazmur pasal 16 ya. Mazmur pasal yang ke-16. Kita melihat di sana ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ya, yang tadi saya katakan apa yang dikutip oleh Petrus di dalam khotbahnya itu tentang apa yang diucapkan pemazmur yang dituliskan di sini. Kita lihat di ayat yang ke-11 tadi katakan di sini bahwa hanya orang yang tahu jalan sebetulnya yang bisa berbahagia dengan luar biasa, dengan sukacita yang melimpah-limpah, itu kebahagiaan. Ya, katakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita. Saudaraku, kita harus tahu jalannya, kita harus tahu. Dan Daud bersukacita ini karena Daud tahu, ya, karena Daud tahu rahasia daripada bersukacita. Dan karena apa? Karena dia diberitahu oleh Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Ya, dia tidak tahu begitu saja. Tuhan memberitahukan bahwa di dalam dia ada sukacita yang besar yang bisa dinikmati manusia. Daud sudah mengalaminya. Kita melihat di dalam Amsal pasal 3 ayat 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, perhatikan. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Ya, tidak ada yang lain. Damai sejahtera oleh karena keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jalan yang penuh dengan bahagia. Tentu ini bahagia yang tidak biasa. Ini bahagia yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Yesus Kristus ya, yang memberikan kita sukacita, yang menjadikan kemudian kita bahagia. Kebahagiaan kita ini bukan karena hal-hal lahiriah. Ya, memang kita bisa menikmati hal lahiriah, namun kita harus masuk ke dalam kebahagiaan di dalam sukacita yang besar, yaitu berkat di dalam Yesus Kristus oleh pekerjaan Roh-Nya yang Maha Kudus. Jadi Roh Kudus akan kasih tahu itu. Ya, kita harus tahu bahwa sukacita kita hanya bersumber kepada Kristus. Ya, nah
Kita lihat dalam Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14. Turun ke bawah ya, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan yang kita jalani dalam Yesus adalah jalan kehidupan penuh kebahagiaan. Tentu ini harus menjadi bagian kita. Ini harus kita alami ya, kita alami. Harus kita alami. Ya, dikatakan bahwa hanya di dalam Yesus kita bisa sampai kepada kebahagiaan yang dijanjikan Bapa. Bapa itu menjadi kebahagiaan kita. Bersama Bapa, tinggal di dalam Kristus bersama Bapa. Yaitu tentang kehidupan, tentang kebenaran ya. Karena Bapa adalah kebenaran itu sendiri. Bapa adalah kehidupan kita itu sendiri ya. Bapa di dalam nama Yesus kepada kita, Dia juga memberitahu ini, bahwa di dalam Yesus Kristus. Kita lihat ayat yang ke-8 tadi, kembali ke dalam Mazmur 16. Tinggalkan tadi sejenak, kita kembali dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-9, ayat 8, ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Yang kedua yang membuat Daud menjadi sangat berbahagia, yang tadi saya katakan dikutip di dalam khotbah Petrus yang penuh pengurapan, sehingga Petrus sekarang bisa mengerti ketika Petrus dalam urapan Roh Kudus apa yang dikatakan Raja Daud ribuan tahun sebelum Petrus ada. Sekarang Petrus tahu di mana kunci kebahagiaan itu, di mana kunci sukacita yang melimpah-limpah itu. Ya, perhatikan, hanya di dalam Yesus Kristus. Ayat 8. Daud ini fokus kepada Tuhan. Daud terarah kepada Tuhan. Ini yang membuat Daud serius dengan Tuhan. Kalau orang ya fokus dengan Tuhan, pasti dia serius dengan Tuhan. Kenapa kita nggak serius beribadah kepada Tuhan? Kenapa kita nggak serius menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan? Karena kita nggak fokus. Fokus kita seringkali diganggu. Antara kita memandang Tuhan yang menimbulkan kebahagiaan yang berlimpah-limpah, atau kita memandang dunia dengan kebahagiaan yang sementara. Ini masalahnya. Ayat yang ke-9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Perhatikan, fokus ini berfungsi agar hati tetap bersukacita. Fokus itu juga menjaga agar jiwa kita tetap bergairah, sesuai dengan ayat 9 ini. Dan yang terakhir di ayat 9 itu bahwa betapa fokus ini berfungsi untuk menjaga agar tubuh tetap sehat. Perhatikan. Jadi semua akan berdampak. Semua akan kena berkatnya lewat sukacita di dalam Yesus Kristus itu. Raja Daud sudah mengalaminya. Raja Daud yang dipilih Tuhan untuk menurunkan Mesias ya, lewat keturunan Daud. Walaupun Daud saya katakan manusia biasa seperti kita, tapi Daud telah dipilih Tuhan secara khusus. Dan lewat keturunan Daud telah lahir Mesias ya. Perhatikan, jadi di ayat 9 ini rahasia hidup Raja Daud ya, dalam mengalami sukacita yang sangat melimpah itu, yang terakhir adalah dia bisa menjaga fokus hidupnya, fokus tubuh jiwa rohnya, sehingga dia bisa tetap mengalami sukacita. Dia tetap bergairah jiwanya dan tubuhnya tetap sehat. Bukan cuma hatinya tetap bersukacita, bukan cuma jiwanya bergairah, tapi tubuhnya juga akan menjadi bugar di dalam kehidupannya. Ya, maka janji Tuhan ini dinyatakan ya, bukan cuma diberitahukan. Janji Tuhan ini gak cuma diberitahukan, tapi dinyatakan. Kalau kita mau sungguh-sungguh, ya dikatakan dari ayat yang ke-8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Perhatikan, dinyatakan, Dia berdiri, ya, Dia menyatakan kuasanya, Dia melindungi kita. Asal kita juga mau berdiri di hadapan Tuhan dengan tidak goyah, dengan tidak terganggu. Perhatikan, ya, sungguh-sungguh merasakan, sungguh-sungguh mengalami. Bahkan di ayat yang ke-11 bagian B-nya itu dikatakan apa? Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa, sukacita yang melimpah. Ini ada kesukaan yang besar, ada minat yang tinggi terhadap hal-hal rohani. Kemudian tidak goyah, tidak labil,
tidak goyah, dan bisa mengalami kenikmatan hidup yang Tuhan berikan. Kenikmatan hidup ini gak selalu hidup senang. Kadang diizinkan Tuhan untuk melewati kesulitan, tapi dia gak akan kehilangan kuasa untuk menikmati hidup. Kenikmatan hidup dalam Tuhan gak akan bisa diganggu hanya dengan kekurangan, baik kurang sehat, baik kurang materi, kebendaan dan sebagainya. Perhatikan, tidak, kenikmatan hidup di dalam Tuhan itu akan tetap dengan sukacita yang besar, melimpah. Nah, sukacita yang bisa melimpah ini akan mengalahkan begitu banyak kekurangan dalam diri manusia kita. Ya, ini penting, rahasia ini penting, supaya kita bisa mengalami sesuai dengan konteks malam hari ini, rahasia hidup dalam sukacita yang besar. Ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 228 ini. Yang terakhir kita lihat penyebab kita tidak mengalami sukacita yang besar ini penting. Ya, Mazmur 51. Kita lihat. Ini penyebabnya kenapa kita tidak mengalami sukacita yang besar. Ya. Ayat 1. Pengakuan dosa. Mazmur 51 ayat 1 sampai 14. Untuk memimpin biduan Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batinku, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka dengan roh yang rela. Tercapai di sini ayat 14. Nah, saudara, ini dikasih oleh Tuhan. Penyebab kita tidak mengalami sukacita yang besar itu ada di ayat yang ke-8. Kita lihat ayat yang ke-8 bagian A. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batinku. Ya, dosa, ketidakbenaran dalam hidup kita ini membuat penghalang kita merasakan sukacita yang besar, yang berlimpah-limpah. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batinku, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan nikmat kepadaku. Ayat yang bagian A ini jelas mengingatkan kita, dosa, ketidakbenaran dalam hidup kita membuat kita sulit mengalami sukacita yang besar di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Hidup yang tidak bersemangat. Perhatikan. Hidup yang tidak bersemangat atau tidak bergairah, ini membuat kita tidak bisa mengalami kegirangan di dalam Yesus Kristus. Tentu bermula dari bagian apa? Ada ketidakbenaran yang seringkali kita hidupi dalam hidup kita. Maka kita harus berani mengakuinya seperti pemazmur mengakuinya di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-15 itu. Kita baca sampai ayat 14, ya. Yang kemudian ayat 14 kita lihat. Ini penghalang, penyebab kita tidak mengalami sukacita yang besar. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Tidak ada kerelaan, tidak ada ketulusan di dalam Tuhan membuat kita sulit mengalami sukacita yang besar itu. Kita baru mengalami sukacita karena berkat-berkat lahiriah kadang. Itu Tuhan kerjakan di dalam kehidupan sebagai pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Lalu kita menjadi bersukacita. Tapi kalau kita tidak masuk ke dalam sukacita seperti alami Rasul Petrus dalam pengurapan Roh Kudus, sehingga apa yang dialami Petrus dalam Kisah pasal 2 ayat 28, perhatikan, dalam peristiwa Pentakosta itu, ya, Daud kemudian teringat akan tulisan pemazmur di dalam Mazmur
pasal 16 tadi saya katakan. Itulah yang dikutip dalam sebuah pengurapan khotbah yang disampaikan Petrus. Maka sukacita itu bukan sukacita yang biasa-biasa. Petrus secara lahiriah tidak. Bahkan dia diancam. Dia dibunuh akhirnya. Ya, mati sebagai pribadi yang harus merelakan hidupnya karena nama Tuhan. Iya, tidak ada pilihan buat mereka. Buat rasul-rasul tidak ada pilihan untuk bagaimana caranya mati. Tapi ya Tuhan sudah memilihkan, ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang bukan lagi bergembira karena hal lahiriah. Yang mungkin fisik mereka didera, disiksa seperti Kristus. Tapi rohnya itu merdeka. Rohnya bergembira, bersukacita karena Tuhan. Sama seperti Stefanus ketika dirajam. Stefanus sepertinya mati secara tidak baik, tidak terhormat di hadapan orang percaya, di hadapan orang yang tidak percaya juga. Tapi kalau kita perhatikan bagaimana Alkitab mencatat, Stefanus sangat dihormati, disambut oleh Yesus Kristus dalam kemuliaan. Walaupun secara jasmani kelihatannya Stefanus menderita. Nah, namun kita tentu bukanlah Stefanus, ya. Kita bukanlah Petrus, tapi kita adalah diri kita sendiri yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus. Ya, kita sudah dipilihkan hidup yang baru, hidup yang selalu mengalami sukacita yang besar, walaupun saya katakan kehidupan baru tidak menghilangkan apa-apa yang kita hadapi hari-hari terakhir ini. Apa yang dihadapi seluruh dunia juga dihadapi orang-orang yang hidup dalam manusia baru. Namun sukacita yang besar diberikan Tuhan untuk kita bisa melewati dan menjalani, baik dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan kelimpahan, baik dalam keadaan kekurangan. Mungkin sepertinya tidak baik keadaan-keadaan kita, namun kita tadi diajar untuk masuk ke dalam manusia baru. Karena di dalam sesuatu yang baru itu menggairahkan, dalam sesuatu yang baru itu sangat menyenangkan. Kita bisa bugar dalam hadirat Tuhan, kita bisa bugar secara jasmani, bahkan roh kita bergairah dikatakan. Nah, kita melihat dalam Mazmur pasal 87. Lagi Mazmur pasal 87 ayatnya yang ke-7. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai, segala mata airku ada di dalam. Segala mata airku ada di dalam. Ya, perhatikan. Ini pemulihan. Ini pengagungan kepada Tuhan oleh karena sukacita. Ya, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalam. Perhatikan, segala mata airku ada di dalam. Perhatikan, kita melihat di sini bahwa bagaimana sukacita, ya, di Sion, ya. Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Perhatikan, di sini ada sukacita. Saya selalu katakan Sion. Sion adalah gunung kesukaan Tuhan. Orang-orang percaya, tempat kediaman Allah yang hidup. Perhatikan, ini menjadi sangat-sangat menggairahkan menurut saya. Ya, doa seperti yang diminta Mazmur. Ya, kita lihat di dalam Mazmur pasal 51. Tadi ayat yang ke-12. Mazmur pasal 51 ayat yang ke-12. Doa ini penting untuk suatu pemulihan. Berdoa supaya kita ada di dalam hati Tuhan. Berdoa supaya kita kembali dalam rencana dan tujuan Tuhan untuk mengalami sukacita. Mungkin kita berdoa secara khusus untuk keadaan ini supaya kita bisa bersukacita. Karena kita punya alasan untuk tidak bersukacita kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Ada begitu banyak, mungkin 1000 alasan bisa kita buat untuk tidak bersukacita. Tapi kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita bisa mintakan hati yang baru senantiasa. Hati yang ikhlas, hati yang rela, hati yang mau bersukacita karena Tuhan. Di ayat yang ke-12 Mazmur 51. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbahagialah batinku dengan roh yang teguh. Perhatikan, berdoalah seperti itu. Doa seperti ini harus diminta. Ya, ketika Daud tercemar oleh karena keadaan, Daud berdoa kepada Tuhan. Dia berkatakan, jadikanlah hatiku bersih, sembuh, tahir, seperti orang kusta disembuhkan, seperti orang kusta yang dipulihkan, seperti kulit bayi. Ingat waktu Naaman itu dipulihkan, masuk ke dalam sungai Yordan,
ketika dia keluar dari surga, dia kata kulitnya tahir seperti bayi. Kalau hati yang tahir, hati yang lembut, dibuang hati yang keras, pikiran yang tidak baik diganti dengan pikiran Kristus, ya. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kalau batin yang baru itu rohnya teguh, kita nggak akan bermain-main dalam menyembah Tuhan. Kita nggak akan cuma kita ibadah iseng-iseng saja lah. Kalau lagi senang kita beribadah, kalau nggak senang ya kita nggak beribadah. Orang-orang yang mau bersukacita secara luar biasa, dia pasti mau membayar harga dengan berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh supaya Tuhan perbaharui batinnya. Batinnya nggak tertekan, batinnya sungguh-sungguh rela, lepas ikhlas, dan dia teguh meyakini Tuhannya. Jadi perlu kita minta ditahirkan hati kita di hari-hari terakhir ini. Kita perlu berdoa untuk pembaharuan batin kita. Perhatikan, kalau hati kita kotor, tidak mungkin kita bersukacita. Ya, kalau jiwa kita rusak, tidak mungkin batin kita atau jiwa kita itu bisa bersukacita. Minta roh yang teguh. Ya, kalau semangatnya patah, tidak mungkin kita bisa menyembah Tuhan dan beribadah. Kalau semangat kita patah, kalau jiwa kita rusak, kalau hati kita kotor, kita tidak mungkin bisa setia menyembah Tuhan, setia mengasihi Tuhan sampai akhir. Belum sampai akhir pun kita sudah tidak setia kalau kita tidak berdoa supaya Tuhan minta, ya, berikan, kita minta kepada Tuhan supaya berikan hati yang baru, hati yang tahir, hati yang bersih, ya, dan batin jiwa yang tidak rusak, jiwa yang betul-betul lembut seperti Kristus. Minta roh yang bersemangat, ya. Roh yang bersemangat, bukan roh yang patah, harus diganti dengan roh yang bersemangat. Tuhan mengasihi kita, kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan. Saya tidak ingin kita semua menjadi sedih, ya, karena keadaan, karena pergumulan, karena kesulitan, kesukaran, karena sakit penyakit, karena penderitaan. Kita harus bersukacita yang melimpah-limpah. Ini rahasia di dalam Tuhan, supaya kita bisa melewati penderitaan, kita melewati pergumulan persoalan, dan kita pasti diselamatkan. Kita tidak akan terhilang hanya karena penderitaan persoalan. Kita tidak akan menjadi tidak setia lagi, tapi kita akan terus setia walaupun ada persoalan. Kita akan terus memacu semangat kita untuk setia. Manakala Tuhan datang, kita didapati menjadi pribadi yang setia. Mari alami rahasia ini di dalam sukacita yang melimpah-limpah di dalam Tuhan. Kita tunduk kepala, mensyukuri apa yang Bapa buat sepanjang hidup kami yang singkat di dunia ini. Firman-Mu sudah mengajar kami. Biarlah keberkatan setiap kami malam hari ini. Seluruh umat-Mu, siapapun yang join dengan firman ini, urapan Roh Kudus menjamah memberkati. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang ragu-ragu dipertetapkan, semangat yang patah dipulihkan, yang mulai lemah dan mulai dibelenggu oleh rasa malas untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, apalagi memuji-muji Tuhan, disingkirkan, diberikan roh yang bersemangat. Terima kasih, berkati umat-Mu Tuhan, rohani jasmani, makan minum pakai ekonomi keuangan kebendaan dicukupkan. Orang-orang tua kami, para lansia, janda, duda, single parent, Tuhan memberkati. Para suami, para istri, Tuhan memberkati. Anak-anak semua diberkati. Pendidikan, pertumbuhan mereka, kuliah, pekerjaan mereka, bahkan perjodohan mereka, Tuhan kiranya memberkati. Bahkan memberkati gereja ini, pergumulan yang ada, Tuhan tolong campur tangan menghadapi masa era Natal. Kiranya Tuhan tolong. Anak-anak sudah siap masuk ke dalam pernikahan juga, Tuhan memberkati apa-apa yang sudah dipersiapkan. Yang belum menemukan teman hidup, kiranya Tuhan berikan teman hidup. Yang belum mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan buka jalan, berikan pekerjaan. Yang berusaha berdagang, Tuhan memberkati, berdagang keliling, berdagang di rumah, bisnis online juga, Tuhan memberkati mereka semua. Yang bekerja, Engkau jaga posisi jabatan mereka, bahwa mereka naik dan memandang kemuliaan Tuhan, supaya ketika mereka diberkati, mereka tidak lupa Tuhan, mereka boleh terus mempermuliakan nama Tuhan, mereka tetap mengasihi Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih buat persekutuan dengan firman Tuhan, buat ibadah yang dibangun di rumah tangga masing-masing. Kami percaya Tuhan sedang menilai, Tuhan sedang memperhatikan kami, bahwa kami tidak akan kehilangan upahnya. Kiranya malam hari ini kumpulkan semua keluarga lepas keluarga yang masih di luar rumah, masih dalam pekerjaan, perjalanan, bepergian, kumpulkan. Bahwa kami melewati malam hari ini, bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan berkat-berkat yang sudah diperbaharui. Persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa
Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari buka kedua belah telapak tangan kita, arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantar yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman Roh-Nya Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian ya. Mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita ini berkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.